Selamat datang kembali. Kita langsung aja nih, kita telaah lebih dalam materi yang Anda bagikan, khususnya bab 3 dari Talk Like That. Fokusnya seru banget, gimana caranya bikin presentasi itu jadi terasa kayak ngobrol aja, nyaman gitu. Betul. Penulisnya kan bilang, pembicara hebat itu bisa bikin audiens merasa diajak dialog, bukan cuma dengerin ceramah. Nah, iya. Jadi misi kita sekarang, kita gali nih teknik-tekniknya, biar Anda bisa nyampein ide lebih natural, terus bisa bangun kepercayaan, dan bener-bener nyambung sama pendengar. Gimana caranya? Yang menarik tuh akarnya ini di kepercayaan. Kalau bahasa tubuh sama nada suara kita nggak sinkron sama kata-kata, wah, pendengar pasti langsung ngerasa ada yang aneh. Nggak klik gitu ya? Iya, pesannya jadi kurang kuat. Jadi ini bukan cuma soal kelihatan pede, tapi benar-benar nyaman sama materinya, biar otentisitasnya keluar. Oke. Ngomongin nyaman, bab ini kan nekenin banget satu hal. Latihan, latihan, latihan. Sampai materinya itu udah nempel banget. Mendarah daging istilahnya. Iya, tujuannya biar pas nyampein tuh santai aja, kayak lagi ngobrol sama temen. Contohnya kan si Amanda Palmer itu. Oh iya, yang musisi itu ya? Betul. Dia latihan berbulan-bulan loh buat presentasi TED-nya. Jadi tampil autentik itu ternyata perlu usaha keras ya. Kayak Steve Jobs juga gitu kan. Kelihatannya santai padahal latihannya gila-gilaan. Tepat sekali. Dan latihannya ini bukan sekedar ngapalin teks ya. Ini lebih ke internalisasi. Jadi Anda kuasai pesannya sampai dalam. Nggak terpaku sama kata per kata lagi. Gimana caranya internalisasi itu? Nah, di buku ada saran praktis. Coba rekam diri Anda pas latihan. Terus tonton lagi. Minta masukan jujur juga dari orang lain kalau bisa. Oh, direkam ya? Buat lihat apa tuh? Buat perhatian hal-hal kecil. Misalnya, jeda-jeda vokal yang nggak perlu kayak atau gerakan tangan aneh, kontak mata, kecepatan ngomong. Biar kita bisa lihat diri sendiri dari kacamata audiens. Oke, masuk akal. Selain latihan, buku ini juga bahas soal elemen verbalnya ya. Kayak kecepatan, volume, gitu-gitu. Iya, kecepatan, volume, terus pitch atau tinggi rendahnya suara, sama jeda. Kuncinya sih jaga kecepatan bicara itu alami aja, kayak kita ngobrol gini. Penulisnya nyebut sekitar 190 kata per menit. Jangan jadi aneh gitu ya, terlalu lambat, kayak baca skrip. Persis. Jangan kaku. Brian Stevenson tuh contoh yang bagus buat gaya alami ini. Jeda juga penting loh buat nekenin toin. Lisa Christine, fotografer itu, bagus banget mainin jeda. Jeda buat penekanan. Oke. Nah, selain suara, yang kelihatan juga penting kan? Bahasa tubuh. Wah, itu krusial banget. Ada kutipan menarik tuh di materi Anda soal studi NSA. Katanya, kita ini lebih akurat nilai kejujuran orang lewat visual, lewat apa yang kita lihat, dibanding cuma dengerin suara. Serius, jadi apa yang kelihatan lebih dipercaya ya? Kayaknya gitu, makanya penting banget bahasa tubuh kita selaras sama omongan. Harus ada keselarasan nonverbal. Terus, postur sama gestur yang bagus itu gimana? Di buku disebut command presence. Nah, itu dia. Posturnya tegap, kontak mata kuat. Terus gesturnya itu jelas tujuannya, terbuka. Idealnya di area depan tubuh kita, yang disebut power sphere. Jennifer Granholm itu contohnya. Hindari gerakan yang gelisah atau malah kaku gitu ya? Betul, itu bisa nunjukin kita gugup soalnya. Ngomong-ngomong soal postur, ada konsep menarik lagi dari Amy Cuddy. Apa tuh? Power posing. Jadi, cuma dengan ngubah postur jadi lebih terbuka, lebih kuat gitu, selama 2 menit aja, itu katanya bisa ningkatin rasa percaya diri. Oh ya? Kok bisa? Hormonnya berubah katanya. Testosteron naik, kortisol turun. Idenya tuh kayak pura-pura bisa sampai beneran bisa. Fake it till you become it. Kayak sentilan psikologis kecil aja gitu, tapi efeknya bisa kerasa. Wah, menarik ya. Tapi ini semua bukan berarti kita harus jadi orang lain kan? Nah, itu poin pentingnya. Semua teknik ini, latihan intensif, ngatur vokal, bahasa tubuh, power posing, tujuannya cuma bantu Anda nemuin gaya Anda sendiri yang paling nyaman. Jadi diri sendiri gitu ya? Iya, jadi otentik. Kayak Janine Shepherd yang walaupun cedera parah, dia tetap bisa cerita dengan kreatif pakai properti kursi, geraknya juga disesuaikan, intinya bukan niru orang lain. Tapi nemuin cara terbaik buat ekspresiin diri kita dan ide kita. Persis. Pas Anda udah internalisasi materi dan nyaman sama diri sendiri di depan, nah koneksi tulus sama audiens baru bisa terjadi. Fokusnya udah bukan ngapalin kata, tapi bangun hubungan. Jadi kalau kita simpulkan dari bab 3 ini,
penyampaian yang terasa kayak percakapan itu hasil dari latihan mendalam yang bikin Anda bebas jadi diri sendiri? Betul. Bukan soal hafal skrip, tapi kuasai pesan biar bisa fokus ke koneksi. Intinya nyaman di jalur Anda sendiri. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda nih. Gimana tuh? Kalau misalnya Anda udah latihan terus-terusan, tapi kok malah jadi makin kaku ya, atau kedengerannya malah kayak robot baca teks. Pertanyaan bagus. Nah, pertanyaannya, apakah cara latihan Anda itu udah bener buat membangun gaya percakapan? Atau jangan-jangan cuma melatih hafalan baris kalimat aja? Mana yang kira-kira lebih bikin Anda nyambung secara tulus sama pendengar? Wah, itu pertanyaan yang dalam ya. Perlu direnungkan masing-masing. Oke, terima kasih banyak udah berbagi sumber yang inspiratif ini ya. Semoga penelaahan singkat kita ini kasih percikan wawasan baru buat Anda semua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di penjelajaran kita berikutnya.